Sini, sini. Siang ya Bapak Ibu Udah. peserta mata kuliah tren pembelajaran abad ke-21 di sekolah besar. Nah, ini ada beberapa mahasiswa mungkin yang baru masuk ya ini ya. Boleh diperkenalkan dirinya Bapak Ibu yang baru masuk siapa ya? Baru masuk di dalam perkuliahan tren pembelajaran ini. Siapa ya? Suaranya kecil Pak, nggak begitu kedengaran nih. Nggak kedengaran ya Pak Supri ya? Ini Pak, agak agak Ya. agak kemerotak Pak, mungkin karena jauh sih dari sinyalnya lah. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa Pak Supri ya. Kalau headset ada Pak Supri di sini? Terus pakai handset Pak, Ada ya? ada. Nah, boleh dipakai headset dulu aja Pak Supri ya. Karena memang salah satu kendala dalam kita melakukan kegiatan daring seperti ini adalah perangkatnya Bapak Ibu ya. Karena selain sinyal, ya mungkin perangkatnya juga harus sudah siap seperti itu. Ya. Iya, Bapak Ibu, ya, kita sudah memasuki di pertemuan keempat ini ya. Pertemuan keempat, pertemuan kedua maksud saya. Karena memang pertemuan sebelumnya itu saya tidak bisa memberikan kuliah Bapak Ibu dikarenakan menimbulkan kegiatan-kegiatan di kampus maupun di dunia pendidikan ya di sekitar kampus di organisasi PGRI provinsi lebih tepatnya ya Bapak Ibu yang bergabung di organisasi PGRI mungkin bisa memahami hal ini. Dan kemudian memang kendalanya adalah selalu jadwal kita itu berbenturan dengan kegiatan yang akan di PGRI. Akibatnya sampai di ujung dari semester ini itu tanggal 4 Januari ya itu kita sudah selesai itu perkuliahannya Bapak Ibu ya. Nah sehingga 3 kali ini kita kita kan kurang 3 kali ya kita rencanakan ya ini Bu Hamdayani udah ketawa ya ya. Wah nih kayaknya sibuk nih kan. Gak apa-apa Bu Hamdayani ya kita sambil sharing begitu ya perkuliahan di kegiatan memang kegiatan perkuliahan sekarang ini kan memang banyak mengalami perubahan begitu ya. Terutama di perkuliahan yang sifatnya daring seperti ini ya. Saya sudah melihat Bapak Ibu sebenarnya ketika Bapak Ibu melihat murid di kampus di apa itu ya kalau itu mata kuliah ini Ibu Ida Wulandari ya kebetulan luring ya Bapak Ibu ya di sana tiap sore. Jadi aura-auranya memang seru sih sebetulnya kalau untuk perkuliahan ini. Nah, tetapi saya kan di perkuliahan ini kenanya daring begitu. Ya ditugaskan buat daring. Ya, selain juga jenis mata kuliah ini juga sangat memungkinkan untuk kita melakukannya secara daring. Nah, jadi kita rencanakan ya, ini hari ini ada di pertemuan kedua. Kemudian besok itu pertemuan ketiga dan hari Sabtunya itu pertemuan keempat pertemuan terakhir ya sehingga Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan UASnya di minggu depan itu kira-kira ya itu sesuai dengan edaran juga dari mata kuliah masing-masing apakah Bapak Ibu nanti datang ke kampus untuk UAS atau tidak itu menyesuaikan saja dengan mata kuliahnya masing-masing ya nanti ditanyakan saja ke kaprodinya begitu. Dan insya Allah jadwal UASnya juga dikeluarkan oleh prodi masing-masing. Ya demikian Bapak Ibu ya untuk penjelasan terkait teknis sebelum kita masuk pada kuliahannya ya. Nah, ya, kemudian untuk hari ini ya kita maksimalkan saja nanti waktunya ya. Jadi kalau sesuai dengan jadwal itu kan mungkin selama kurang lebih 3 jam begitu ya.
Tetapi memang kalau dalam segi pembelajaran itu kalau 3 jam itu sudah dihitung dengan tugasnya Bapak Ibu. Ya, sudah dihitung dengan tugasnya. Nah, untuk tugasnya nanti bisa jadi itu tidak hanya dilakukan pada saat kita nge-zoom seperti ini, tapi di luar daripada itu. Sehingga waktu 3 jam itu nanti akan dipotong untuk pengerjaan tugas itu, gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan Bapak Ibu. Karena kalau 3 jam secara terus-menerus seperti ini, mungkin pinggang ini agak bermasalah ya. Kira-kira seperti itu ya Bu Hamdayani ya. Gitu ya. Kayak Pak Apalagi, Mahrani juga tuh. apalagi yang umur ini Pak sudah. Iya, benar. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, jadi kita lebih ke sifatnya yang santai-santai saja ya. Artinya itu Bapak Ibu silahkan kalau mau ambil kopi, ambil teh, ya ngeteh, itu ngopi juga sambil kuliah dengan saya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Sambil cemil-cemil juga nggak masalah. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Saya juga saat ini sedang nongkrong di suatu warung kopi nih ya, sambil santai sambil ngopi begitu. Ya memang seperti itu Bapak Ibu ya, kita perkuliahan itu, kita belajar itu yang paling enak itu adalah pada posisi yang eh, apa ya, posisi yang menyenangkan, posisi yang nggak ada beban begitu, sehingga ilmu itu akan mudah masuk. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Baik ya, ini saya berikan waktu dulu deh buat Bapak Ibu untuk bisa ambil kopi, mungkin ambil teh, ambil air minum ya, ambil cemilan-cemilan mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengambil dulu. Sambil mengikuti perjalanan nggak apa-apa, Pak Allah. Kenapa? Kenapa Pak Supri di perjalanan? Nggak apa-apa Pak Supri ya. Ya, nggak apa-apa, Hanya silakan. nih, sebenarnya mau balik ke Banjarmasin sih masih di tahun nih, Oh masih di masih di perjalanan rantau. pulang ke Banjarmasin. Ya Oke, tidak apa-apa Pak Supri ya. Ya hati-hati di jalan Pak karena Supri ya. teringat ini jam 3 mau jom kan, baru tinggal dulu nih di Di Maret. Maret. Oke, nggak apa-apa Pak Supri, lanjutkan saja perjalanannya dulu ya. Nanti kan Mas silakan aja Tolong gabung. tetap monitor aja Pak, karena Bapak Pak Allah sambil mendengarkan. Karena Bapak, silakan Pak Supri ya. Nah, ini kan juga sudah direkam ya. Jadi kalau ada ketinggalan mungkin bisa dilihat juga nanti hasil rekamannya gitu ya. Oke, yang penting Bapak Ibu Maaf itu sebelumnya mungkin sambil di ya, perjalanan Pak Allah, karena Bapak Pak. ya, nggak ada Bapak. Silakan hati-hati di jalan Pak ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, tolong tetap Ya, monitor Pak. siap ya. Baik. Sudah Oke, Pak, diambil ya tolong. Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak. Oke, Pak. Ya, sudah diambil Bapak Ibu untuk cemilan sama makanan minumannya ya. Bu Bezelina kayaknya nih ini ya, begadang ya Bu Bezelina ya. Enggak ya? Itu agak-agak banyak kerjaan ya, Mas ya. Ya. Oke, baik nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ibu Hikmah ini sama anak-anak ya juga ya. Oke. Baik. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya share ya, akan saya bagikan slide presentasi pada hari ini ya, terkait dengan mata kuliah pembelajaran eh, apa namanya, abad 21 di sekolah dasar. Iya, sudah tampil di layar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah mata kuliah tren pembelajaran di sekolah dasar. Dan saya ingin mengulang sedikit Bapak Ibu ya, ingin mengulang sedikit ini terkait dengan eh, mata kuliah tren pembelajaran satu ini. Apa sih kegiatan ini begitu penting begitu ya? Mata kuliah ini begitu penting. Nah, karena dewasa ini memang kita tidak bisa tuh lepas dari yang namanya teknologi, iya tidak? Kita diskusi saja
Yang paling mudah adalah melalui WA Group. Ya tidak Bapak Ibu ya. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita kalau belajar, kalau kuliah begitu ya, baik itu di sekolah, di SD, maupun di tingkatan lainnya, pakai mungkin papan tulis, kemudian kapur tulis, ya, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang itu teknologi sudah sangat berkembang pesat, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini ada yang namanya AI, Bapak Ibu. Bapak Ibu udah pernah nyoba di WA belum ya? AI-nya ya? Pernah nyoba ya? Tak atik ya? Oke. Silakan ya Bapak Ibu ya, jika jika apa namanya, jika ingin ditanggapi langsung saja dibuka mikrofonnya ya. Jadi kita sambil sharing ya. Pernah tidak Bapak Ibu yang gunakan AI di WhatsApp-nya? Pernah. Pernah ya? Sering, sering juga ya. Iya, yang pertama mungkin mau ngelihat dulu profil masing-masing ya, begitu ya. Itu kan lagi ngetren ya. Misalkan siapa Beslina misalkan ya. Atau siapa Supri Baruna. Siapa Seri Wartini gitu ya. Dan nanti akan dimunculkan otomatis tuh lewat Meta AI itu di dalam eh, WA. Yang paling mudah adalah di WA Group itu ya. Itu sudah bukan barang langka lagi ya kita menggunakan. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari materi, me- apa namanya, menganalisis jawaban siswa, memberikan materi ajar ke siswa SD melalui teknologi Meta AI. Itu luar biasa sih, luar biasa. Beda banget dengan zaman dulu. Nah sekarang, apakah kita bisa? Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan atau memanfaatkan AI itu pada pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Nah, itulah mata kuliah ini menjadi penting. Nah, utamanya ada 4 yang kita bahas di perkuliahan. Ya. Yang pertama adalah tentang konsep-konsep pembelajaran di sekolah dasar, ya. Kemudian teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar, lalu keterampilan abad 21 dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, penilaian keterampilan abad 21 belajar di sekolah dasar dengan kita akan di sini ya. Baik, Bapak Ibu, untuk topik yang pertama ini kita sudah sampaikan di dalam apa namanya, di dalam pertemuan sebelumnya ya, dalam pertemuan sebelumnya. Ya, dalam hal ini saya hanya mengulangi saja ya, barangkali karena terlalu lama ya, jadi akhirnya lupa gitu. Apalagi mata kuliah lain nampaknya sudah masing-masing memberikan tajinya ya, berupa tugas dan tugas begitu ya. Banyak apa Anda tugas tuh di mata kuliah lain Bapak Ibu? Apa hanya sedikit? Banyak ya? Lumayan ya Bapak Ibu ya. Mungkin lumayan, Pak. Lumayan ya. Alhamdulillah ya. Nah, itu menjamin bahwa Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas itu, Bapak Ibu berusaha untuk memahaminya. Bayangkan saja kalau tidak ada tugas, nampaknya akan susah deh ya kalau kita itu belajar ya tanpa adanya tugas. Nah, jadi tugas itu kayaknya suatu keharusan. Baik ya, nah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus tuh di teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar ya. Nah, untuk besok kita akan membahas terkait keterampilan abad 21-nya, dan untuk pertemuan terakhir kita akan fokus pada penilaian. Caranya ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan fokus pada nomor 2, yaitu teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Baik. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Pendidikan ini kan kaya sekali akan kreativitas ya dan inovasi tentang elemen-elemen pada pendidikan ini dituntut untuk bisa mencari pembaharuan ya. Selalu mencari pembaharuan guna mengembangkan gagasan-gagasan
agar menghasilkan sistem pengajaran yang berkualitas seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah menjadi guru kelas, Bapak Ibu akan terus berinovasi. Bapak Ibu akan terus menghasilkan ide-ide yang baru untuk bisa diterapkan. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk memperbaiki kualitas. Nah, Bapak Ibu saat ini ada yang sudah mengajar di sekolah dasar? Ada ya, ada ya. Ibu Hamdani ada sudah ya mengajar sekolah dasar. Siapa lagi nih Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar? Pak Ulun Syarullah mengajar. mengajar Iya, juga ya Bu Beselina ya. Rata-rata semua mengajar ya. Seperti itu iya, ya. iya, Pak. Iya. Oke, nah baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu kan dituntutnya itu tidak apa namanya tidak selalu memberikan materi-materi yang sifatnya monoton saja. Karena muridnya Bapak Ibu itu termasuk golongan murid-murid yang nanti akan apa namanya berteman dengan teknologi begitu. Nah, sehingga gurunya pun juga harus berteman dengan teknologi. Itu yang harus ditanamkan. Dan kemudian Bapak Ibu untuk realisasi penyajian pokok-pokok bahasa DST atau materi-materinya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini harus sesuai dengan perkembangan intelektual siswa. Jangan sampai materinya ini terlalu tinggi ataupun terlalu rendah Bapak Ibu. Kalau terlalu tinggi mungkin siswanya tidak akan nyampe ya. Tapi kalau terlalu rendah akan juga diremehkan oleh siswa. Sehingga kita tidak mau seperti itu. Maka seorang guru haruslah meramu materi-materi pokok buat belajar siswanya nanti buat belajar ya itu yang sesuai dengan tingkat intelektual. Nah, dengan kata lain, yang mengajar di kelas rendah berarti materinya disesuaikan dengan tingkat sekolah kelas rendah begitu. Yang kelas tinggi itu juga disesuaikan. Ya, jangan sampai terbolak-balik seperti itu. Nah, lalu kelihatnya dari mana? Tentunya Bapak Ibu kan punya semacam panduan ya di sekolah itu. Kalau panduan yang dibikin oleh guru biasanya itu berupa apa ya Bapak Ibu ya untuk melihat apa namanya nih kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik itu kita melihatnya di mana Bapak Ibu? Kalau di sekolah kita melihatnya di mana? Biasanya Pak untuk peserta itu dari ada penilaian awal. Penilaian awal, asesmen awal gitu ya. Asesmen awal ya, ya, ya. Oke. Untuk melihat kompetensi si siswanya. Oke, baik. Nah, kalau kompetensi yang akan dicapai siswanya, artinya materi ini sesuai nggak nih dengan kompetensi siswanya itu ngelihatnya di mana materi itu? Kalau di sekolah. Di mana Bapak Ibu biasanya? Apakah di buku paket ataukah di apa namanya silabus begitu atau di FPP atau ada dokumen kurikulum di sekolah tersebut atau seperti apa Bapak Ibu? Kebanyakannya seperti apa? Itu dapat dilihat dari pertama kita menganalisa kurikulum dulu Pak, silabus. Kemudian sana ada tujuan-tujuan yang akan atau indikator yang akan dicapai oleh siswa. Oke, dari hasil analisis kurikulum ya, wah Ya. luar biasa ini. Bapak Ibu ya sudah melaksanakan sesuai dengan arahan ya, sesuai dengan arahan. Baik, nah benar sekali ya. Jadi kita melihat dari sisi kurikulumnya. Nah, kemudian turun lagi ke materi, turun lagi ke silabus, kemudian turun lagi ke RPP. Kalau penyebutan di kurikulum Merdeka kan itu modul ajar ya, seperti itu ya, modul ajar. Nggak tahu nih sekarang ini apakah kurikulum Merdeka itu masih tetap jalan ya dengan adanya kabinet merah putih yang baru ini, atau dibubarkan lagi ganti nama lagi. Wah, kita mulai dari awal lagi gitu berarti ya. Nah, ini kita nggak tahu nih. Paling nggak kita udah bersiap akan hal itu ya. Baik. Kemudian ya, nah
dalam proses belajar mengajar Ibu Bapak Ibu ya, pada jenjang SD terutama. Jelas ini ya, diperlukan sekali pola pembelajaran yang membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan berwarna. Itu tentunya diperlukan sekali Bapak Ibu. Kenapa kira-kira? Kenapa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Kita memerlukan desain pola pembelajaran yang berwarna begitu, yang bervariasi. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat tidak ya? Gimana Bapak Ibu? Kenapa di sekolah dasar itu kita harus memberikan pola pembelajaran yang berwarna atau bervariasi? Ya? Kenapa kira-kira? Begini Pak, Pak, ya, untuk pembelajaran di eh, sini, untuk Ya, Pak Suradi. Pak Suradi apa Pak Ali nih? Pak Ali ya? enggak Pak Ale. Oh ya, Pak Ali dulu ya. Oh, iya. Boleh silakan Pak. Enggak. Pembelajaran di sini perlu sekali variasi yang akan kita lakukan karena mengingat untuk anak usia SD ini kan biasanya itu ada sifat bosan. Jadi kalau kita bervariasi, salah satu caranya adalah untuk menghindari kebosanan anak dalam pembelajaran. Oke, untuk menghindari kebosanan ya. Oke, kalau menurut Pak Suradi gimana Pak? begini Pak. Eh, itu berhubungan dengan pola pikir anak Pak. Pola pikir Anda gimana tuh maksudnya? Ya, makanya kita sesuaikan dengan pola pikir anak. Itu terkadang ada yang cerdas, ada yang lambat. Kira-kira begitu Pak. Dan dengan penyesuaian lingkungan juga Pak, ada. Penyesuaian lingkungan sangat luar biasa nih, Iya. ya. Pola pikir anak ya, kalau Pak Ali tadi disesuaikan agar apa namanya tidak membosankan begitu ya. Oke, kalau menurut Ibu Siti Aisyah nih, raiskan beliau nih ya. Silakan Bu Siti Aisyah. Bu, Pak. Ya. Menurut Ulun, supaya anak itu lebih fokus dan membuat suasana hatinya Pak dulu gembira. Kalau Ulun pas di PAUD, kalau Ulun di PAUD bernyanyi-nyanyi Pak dulu pembelajaran biasanya. Oke, Ulun di PAUD. Iya, betul Oke. sekali ya, di PAUD ya Ibu ya. Luar biasa dia. Oke. Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa kenapa sih proses belajar mengajar di SD itu harus bervariasi begitu. Yang pertama kata Pak Suradi tadi supaya anak jangan bosan. Pak Suradi, Pak Ali ya, supaya anak jangan bosan. Yang kedua kata Pak Suradi apa namanya? Apa tadi ya? Kalau Pak Suradi tadi ya saya lupa tadi. Menyesuaikan pola anak Iya, berpikir. menyesuaikan dengan pola berpikir anak ya, maaf ya. Menyesuaikan dengan pola pikir anak. Nah, dalam arti yang di sini bisa saya garis bawahi adalah itu kalau secara teoritis itu ada namanya kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Kecerdasan majemuk. Jadi setiap anak itu pada dasarnya adalah cerdas sebetulnya. Ya. Tapi kecerdasannya itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya visual. Nah, hal ini biasa kita temukan ketika anak itu sering nonton YouTube misalnya. Suka nonton ya. Suka melihat begitu ya. Melihat gurunya ngapain, dia tiru. Nah, itu kecerdasan visual. Nah, ada juga yang anak ini sering nulis Bapak Ibu. Nah, itu juga nulis. Kemudian ada yang suka bicara. Nah, itu kecerdasan verbal Bapak Ibu. Jadi anak-anak cenderung ngobrol aja terus ya, ngomong aja terus ya, kayak gitu. Tapi ada juga anak yang sukanya gambar-gambar begitu ya, gambar-gambar. Ada juga anak-anak yang ini nih yang biasanya apa namanya kalau kalau gurunya agak puyeng itu biasanya anak-anak yang tergolong kinestetik Bapak Ibu. Anak-anak yang tergolong mondar-mandir sana kemarin karena ketaguran misalnya. Nah, semuanya itu sebetulnya adalah kecerdasan, bentuk kecerdasan mereka Bapak Ibu. Jadi, seyogianya kalau kita melihat anak-anak yang seperti ini,
itu kita jangan melabeli dulu ya, jangan melabeli dulu. Oh ini kebanyakan pepandir nih, apa disarki begitu, jangan. Oh ini diam terus nih, apa namanya, lambat belajar gitu, itu namanya jangan juga. Atau yang mondar-mandir karena ketaguran gitu. Nah itu semuanya mereka itu sebenarnya adalah siswa yang cerdas, tetapi bagaimana cara kita menanganinya. Misalkan saja kalau tadi kata Ibu Aisyah, pakai metode menyanyi kalau di TK karena karakteristik mereka seperti itu. Siapa coba yang nggak suka nyanyi, nggak suka mendengarkan begitu ya, nggak suka apa nyanyi bersama begitu ya, kan itu sesuatu yang menyenangkan. Nah jadi menyanyi bersama sambil difokuskan pada hal-hal yang akan menjadi apa materi pembelajaran begitu ya. Nah, barulah mereka nanti akan konsentrasi. Nah, jadi di sini tugas seorang guru Bapak Ibu yang harus meramu itu semua ya. Nah, artinya itu memang pola pembelajaran itu harus berbeda, harus berwarna ya, untuk menjadikan suasana di kelas itu ini lebih hidup ya, lebih hidup, aktivitasnya lebih hidup. Mereka gembira, mereka senang begitu ya, baru bisa masuk di dalam pembelajaran begitu. Jadi jangan langsung dulu tuh kita masuk, anak-anak kita mengerjakan tugas di buka buku paket begitu. Jangan langsung seperti itu. Di ini dulu, di intermezzo dulu ya, di intermezzo dulu di dalam kelas. Tanyakan kabar mereka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Itu mungkin ada aja yang lagi sedih misalkan ya, anak-anaknya. Nah itu kita pelan-pelan kita sampaikan. Baru nanti masuk ke dalam hal yang sifatnya lebih serius di dalam materi begitu Bapak Ibu ya. Baik, di luar biasa nih pengalaman Bapak Ibu ya. Ya kita lanjutkan ya. Nah lalu masuk kita ke dalam teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Apa sih pentingnya ya teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar itu? Nah, jadi kalau kita lihat ya, teknologi dalam pembelajaran itu merujuk pada penggunaan alat ya. Nah ini yang dimaksud dengan teknologi itu seperti itu. Penggunaan alat, kemudian perangkat ya, atau platform ya, platform berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu semua mungkin sudah menggunakan ini erat sekali ya dengan teknologi bangun guring. Yang diperiksa mungkin bukan yang lain ya, tapi diperiksa tuh ada pesan masuk nggak di dalam HP-nya, begitu ya. Kemungkinan seperti itu ya. Nggak tahu nih kalau Bapak Ibu yang mungkin kalau Bapak Ibu ini tergolong generasi ini ya di atas milenial ya, di atas milenial. Nah, apakah HP juga setelah bangun tidur yang dilihat atau seperti apa ya? Nah, kayak gitu. Tapi rata-rata kalau anak-anak sekarang Bapak Ibu kaum milenial, kaum Gen Z gitu, Gen Z, mereka selalu memeriksa HP ketika bangun tidur. Ya, artinya teknologi itu sudah melekat. Bahkan kita itu kadang kalau ketinggalan HP ya, itu berasa dunia itu hilang begitu ya. Ketinggalan HP coba aja ya. Bapak Ibu kalau mau coba HP-nya ditinggal atau dimatikan satu hari aja. Itu gimana tuh rasanya? Coba aja ya. Mungkin apakah lebih lebih enak ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Nah, itu lebih enak mana? Kalau menurut Ibu Andis, enak mana Bu ya? Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet ya? Jujur nih. Ketinggalan apa Bu Andis? Mikrofonnya Bu. Ketinggalan dompet, Pak. Oh, ketinggalan dompet. Lebih enak ketinggalan lebih apa ya? Lebih tenang ketinggalan dompet apa tenang ketinggalan HP? Nggak tenang keduanya, Pak. Enggak tenang keduanya. Nggak tenang keduanya. Enggak tenang kedua. Kalau Bu Hamdayani? Kalau saya lebih tenang ketinggalan dompet karena semua di handphone ada aplikasi untuk pembayaran, apa namanya, kartu semua, KTP semua ada tersimpan di handphone. Iya, wah luar biasa Ibu Hamdayani ya. Nah itu maksud saya tadi ya. Karena semua uang itu sifatnya sekarang adalah berupa saldo ya. Saldo tidak lagi fisik. Itu. Jadi ketika memang nih ya Pak Ali, Pak Syahrullah misalkan ya
kartu ATM-nya itu dipegang oleh istrinya misalkan ya. Jangan khawatir mungkin karena mobile bankingnya di HP sendiri gitu ya. Nah, apalagi sekarang itu kita bisa tarik tunai tanpa kartu, iya enggak? Benar sekali. Ya, itu saya lakukan tuh. Makanya ketika saya itu di dompet itu kosong sebetulnya. Apa namanya? eh, Kosong untuk kartu-kartu itu nggak ada. Semua berbentuk non fisik di dalam HP. Semua seperti itu. Nah, ini yang luar biasa penyesuaiannya Bapak Ibu ya. Kalau ketinggalan HP itu rasanya nggak tenang sama sekali ya. Mending ketinggalan dompet ya, mending ketinggalan dompet begitu. Kalau Bu Anis masih dua-duanya katanya ya. Mungkin Bu Anis berhubungan dengan perbendaharaan mungkin ya Bu Anis ya. Itu juga memungkinkan sekali ya untuk ya. Baik Bapak Ibu luar biasa nih ya. Jadi Bapak Ibu saya simpulkan ternyata juga pengguna gadget yang luar biasa ya. Artinya untuk mengejar mengikuti perkembangan teknologi itu sangat memungkinkan ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, teknologi ya dalam pembelajaran ini merujuk pada ini tadi ya. Semuanya untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, mengapa penting di sekolah dasar? Yang pertama itu alasannya membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih mudah. Kemudian menyiapkan keterlibatan dan motivasi siswa ya. Lalu menyiapkan siswa untuk era digital. Nah, jadi siswa yang Bapak Ibu ajar saat ini itu suatu saat nanti akan menjadi akan berteman terus dengan teknologi begitu. Nah, kalau kita sebagai guru tidak bisa mengikutinya, maka bisa saja kita akan menjadi manusia purba, Bapak Ibu. Ya, benar-benar manusia purba ya. Nah itu, ya, karena memang kita belum bisa mengikuti. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu harus kita temani, Bapak Ibu ya. Jangan kita musuhi. Baik. Nah sekarang saya mau bertanya dulu ke Bapak Ibu nih ya. Silahkan saja nanti jawab ya. Aplikasi teknologi yang sering Bapak Ibu gunakan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bapak Ibu itu apa saja ya? Coba boleh disampaikan. Apa saja yang pernah Bapak Ibu apa namanya lakukan begitu? Aplikasi apa saja yang pernah dijalani? Silakan Bapak Ibu. Saya Bapak bisa Ya. menjawab. Ya, Bu Anis, silakan Bu Anis. Saya bisa kadang-kadang pakai Canva, kadang-kadang pakai Capcut. Iya, karena kalau nggak Gemini IE. Kalau mau bikin RKH seperti itu minta dibantu sama Gemini IE. Atau mau bikin gambar atau apa itu kadang-kadang mencari di Canva untuk anak-anak itu. Seperti itu Waduh, Bapak. luar biasa ya. Udah sampai ke AI, udah sampai ke Canva ya. Wah ini guru-guru berbasis teknologi semua. Baru belajar juga Bapak. Ibu ada lagi? Kuisis biasanya Pak. Kuisis ya, oke, kuisis untuk mengevaluasi ya, untuk mengevaluasi kuisis, Canva, tadi editing videonya pakai kayak apa Bu Andi? Capcut. Ini memang penyebutan ini agak ini ya, agak berbahaya ya. Kalau terselip-selip ini bahaya penyebutannya. Dan kalau kita cek, mungkin penyebutannya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penyebutannya adalah CapCut begitu ya, CapCut. Nah, tapi memang yang familiarnya ya Capcut gitu. Benar ya, kayak gitu ya. Pak Ali ketawa nih ya. Iya, seperti itu. Ya, luar biasa. Kalau Bapak Ibu gunakan platform tadi ya, itu cukup mumpuni, cukup membantu, bahkan sangat membantu ya. Apalagi kita gunakan AI itu ya. Kita mau bikin soal tes, minta bantuan sama AI, disesuaikan dengan kebutuhan. Selesai deh. Dalam hitungan nggak nyampe 5 menit gitu ya, udah selesai. Apalagi AI-nya berbayar. Ya, kalau mungkin yang masih tidak berbayar kan mungkin ada batasannya. Ada batasannya begitu. Nah, kalau yang berbayar itu tidak ada batasan. Lumayan sih kalau
kalau berbayar itu ya 300.000 per bulan kan lumayan. Ya. Tapi kalau mau yang gratisan sih banyak dicari. Pakai Gemini juga ya, Gemini, ChatGPT itu luar biasa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan AI itu, terus siswanya juga gunakan Bapak Ibu. Kita gunain nih ya, bikin soal gitu ya, bikin soal. Gitu. Terus siswa ngejawab, lah siswanya gunain itu juga. Lalu belajarnya gimana deh Bapak Ibu? Gimana tuh belajarnya tuh? Ketika kita berikan soal, soalnya itu dengan mudah siswanya juga bisa ngejawab melalui AI tadi. Gimana ya cara mengatasinya ya Bapak Ibu? Biar memang ada proses pembelajaran. Ada yang punya ide? Ya, gimana Bapak Ibu cara mengatasinya? Kalau ketika kita mau menguji mereka itu bagaimana tuh? Apakah mereka itu mengerti dengan soal yang kita berikan atau sekedar meminta AI untuk menjawabkan soal itu saja? Ada yang punya ide Bapak Ibu ya? Pak Suradi ada yang punya ide Pak ya? Suradi, Ibu Bita ini ya, Ibu Rafilda, Pak Rashid juga nih, Pak Rashid. Bapaknya ada berapa nih? Pak Suradi satu, Mas Suradi dua, Pak Ali tiga ya, Pak Maharani, Maharani, Pak Maharani ya. Kalau Maharani ibunya Pak ya. Ya, Pak Rashid juga. Ya, ada yang punya itu Bapak Ibu? Terkait dengan bagaimana kita menilai siswa itu mengerti atau tidak dengan tugas yang kita berikan ya. Karena tugas yang kita berikan tadi juga kita minta bikinkan AI begitu. Dan saya yakin siswanya pun menggunakan AI untuk menjawabnya. Nah, ini bagaimana nih solusinya nih? Coba boleh disampaikan Bapak. Gimana ya Bapak Ibu ya? Ibu siapa ya? Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri. baru bu, baru buka kamera kata Ibu Fitrinya langsung ditanya Bapak ini katanya kan. Ibu Fitri, halo Ibu Fitri. Ya, buka mikrofonnya Ibu. Tuh, malah hilang. Oke, ini Pak Suradi tidak terdengar suaranya Pak ya. Tapi kebuka tuh artinya tuh. Mikrofonnya terbuka. Apa saya yang suaranya tidak kedengaran? Halo? Suara Pak Suradi? Udah kita Oh iya, jelas ya. Jelas, udah Pak. Oke, oke. Oke, berarti suara Pak Suradi ya. Ya, ya, baik. ya Ya, udah Bapak kita Ibu. putus-putus. Mau putus ya mungkin jaringan. Nah, Ya ini udah agak masuk nih. putus-putus. Nah, ini udah Iya, masuk iya. nih Pak Suradi suaranya. Nah, Pak Iya. Suradi pernah melakukan tidak Pak membuat soal dengan AI Pak? Kita belum pernah lagi, Pak. Belum Makanya pernah kita lagi ya. bingung lagi. Oke. Nah, nanti dicoba Pak ya, dicoba membuat soal dengan AI ya. Nanti kita sama-sama deh ya kita gunakan itu ya. Kita simulasikan di sini ya. Oke.
Baik, yang sudah pernah siapa ya Bapak Ibu ya? Coba beri pengalaman, kita berbagi pengalaman. Ada nggak ya bikin soal menggunakan AI begitu? Belum ya Bapak Ibu ya. Ibu Bezlina sudah pernah Pernah, Pak, tapi untuk beberapa soal aja. untuk untuk beberapa soal aja ya. Kenapa tuh beberapa soal saja? Karena itu untuk kemarin tuh karena sudah anak-anak nih sudah ulun beri materi, lalu ulun nih kemarin tuh uh, kepepetan juga Pak karena jam belajarnya itu sudah anak habis, jadi ulun mencarilah di AI. Tapi ulun lihat-lihat juga Pang, ibaratnya kan materinya sesuai kada dengan pertanyaan yang ada di AI. Habis itu ulun ambil yang cocok aja dengan materi ulun, lalu ulun berikan ke anak-anak ulun. Oke. Seperti itu ya. Nggak apa-apa kan kita menggunakan AI ya. Nggak jadi Nggih. masalah juga. Yang penting kan kita udah tahu begitu ya. Udah tahu bahwa soal yang akan kita berikan itu cocok dengan apa yang kita mau. Iya. Begitu kan Bu Beslina ya. Jangan sampai Iya, soalnya itu betul. berhubungan dengan mobil, ya, materinya berhubungan dengan sepeda motor. Kan beda tuh. Nah, Nah, jadi ini hal semacam iya. itu yang akan kita Mm-mm. yang kita sesuaikan. Oke, nah Iya. kemudian pernah punya pengalaman tidak ya ketika kita memberikan soal siswanya pun juga menjawab menggunakan AI atau siswanya ini tidak diperbolehkan menggunakan smartphone gitu atau seperti apa? Pernah enggak itu dilakukan? Kalau kalau kami kada boleh Pak menggunakan smartphone, tapi kami menyediakan Chromebook untuk anak-anak supaya anak-anak kada gaptek-gaptek banar gitu Pak. Oke, Chromebook ya. Nah, berarti mereka bisa menggunakan Chromebook tadi untuk Mm-mm. AI itu. Bisa. Bisa berarti ya. Inggih, bisa Pak. Oke. Nah, apa yang menjaminnya Bu Meselina bahwa si anak tadi paham tuh dengan isi soal itu, ya, isi soal yang Ibu berikan. Bisa jadi kan, semisal soalnya seperti ini, kemudian anak itu copy paste langsung ke dalam AI itu, ya salah satu aplikasi berbasis AI itu langsung keluar jawabannya tuh. Nah, apa yang Mm-mm. menjamin anak ini paham dengan Kalau materinya? ulun Pak, untuk anak-anak menjawab itu dari soal yang ulun berikan, ulun sambil berkeliling juga Pak. Sambil melihati Sambil apa yang berkeliling, digali ini, sambil melihati soalnya jur ulun kalau menjawab itu tuh bujur ya gurunya membari dari AI karena kan itu karena kepepetan ya loh Pak. Jadi makanya dari beberapa soal yang sudah ulun pilih-pilih. Jadi si anak ini kada boleh lagi Pak membuka AI Pak. oh gitu ya, ada Nggih. syarat dan ketentuannya ya. Ya nggih. Oke, boleh ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam artian harus kita jaga pemahamannya itu ya. Ya, Heeh. seperti itu. Nggih. Baik, terima kasih Bu Meslina ya atas pengalamannya Nggih, ya. Pak, sama-sama. Nanti kita akan simulasikan Bapak Ibu ya. Bagi yang Bapak Ibu belum pernah melakukan itu, kita akan simulasikan bagaimana cara bikin soalnya itu dengan menggunakan AI. Atau kalau bahasa sekarang itu disebutnya generatif AI gitu, gen AI. Nah itu, kalau Bapak Ibu sering dengar gen AI ya itu berarti ya. Baik, kita lanjutkan lagi ini ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Iya. Nah, di sini kita lihat nih. Lalu bagaimana peran teknologi ya di dalam sebuah pembelajaran itu? Peran teknologinya seperti apa? Nah, peran teknologinya ini yang pertama adalah sebagai media pembelajaran interaktif. Ya. Contohnya saja video, animasi, kemudian
simulasi juga ya, simulasi baik secara luring ataupun secara daring seperti itu juga bisa ya. Nah, itu salah satu dari peran teknologi dalam pembelajaran. Nah, kemudian peran yang kedua sebagai sumber informasi. Bapak Ibu bisa menanamkan kepada siswa ya, di benak siswa bahwa boleh saja menggunakan AI, boleh. Ya, apa yang nggak boleh kan sekarang ini? Kita nggak pernah bisa membatasi penggunaan AI. AI sudah berkembang jauh, berkembang pesat. Nah, tapi perlu ditanamkan ke benak siswa bahwa AI ini sebagai sumber informasi, sebagai gurunya kita, gurunya siswa, gitu, sebagai tutor. Anggap aja ada seorang guru, seorang dosen, atau seorang tutor di dunia maya yang tahu segalanya, Bapak Ibu. Misalkan kita berkunjung ke suatu daerah Salatiga misalkan, di Salatiga di daerah mana namanya Jawa Tengah sana ya, Salatiga ya. Nah, ketika di Salatiga kita pengen nyari masakan khas Salatiga, kita pengen nyoba di kulineran gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bisa nanya ke orang sana atau langsung nanya ke AI. Di Salatiga misalkan ada makanan khas apa, nah kayak gitu udah mereka langsung menjawab dan lain-lain. Itu sebagai contoh yang umum sekali. Begitu juga dengan di dunia pendidikan, kita mau bikin materi yang cocok buat karakteristik anak yang berada di pinggiran kota misalkan atau di daerah pesisir, AI akan membuatkan secara otomatis. Begitu mudahnya ya, begitu mudahnya AI membuat itu gitu ya, tidak sampai 5 menit. Nah, ini jadi bentuk-bentuk teknologi itu ya, selain AI tadi itu seperti internet, e-book ya, foto buku elektronik, kemudian perpustakaan digital atau katalog digital gitu. Nah, lalu selain itu peran teknologi juga sebagai kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi sesama pengguna teknologi itu melalui misalkan saja ya aplikasi Google Classroom, Padlet begitu ya, ada Padlet dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat tadi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Abdayani juga ya, terkait evaluasi pembelajaran. Kata ibunya pakai Quizizz, ya, pakai Kahoot begitu ya. Nah, semua ini apa namanya adalah software atau aplikasi untuk mengevaluasi pembelajaran, untuk menguji pemahaman dari si pesertanya, ya, untuk menguji pemahaman ini. Jadi teknologi di sini luar biasa ya, luar biasa manfaatnya begitu ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya contoh teknologi. Nah, misalkan saja softwarenya itu ada Duolingo Kids ya, kemudian Khan Academy Kids. Itu aplikasinya tuh. Kalau perangkat kerasnya atau hardware-nya atau fisiknya begitu ya, fisiknya. Nah, itu bisa jadi menggunakan tablet ya. Tablet ya, pakai tablet misalnya. Chromebook seperti kata Bu Bazlina tadi, pakai Chromebook. Nah, ini kan sudah dari pemerintah ya menyiapkan itu ya Bu Bazlina ya. Dan semuanya dapat Bu ya. Atau per kelas begitu atau per sekolah dapat Chromebook ini. Per sekolah ya Bu Bayani ya. Ya, sekolah kami dapat 15 Chromebook, Pak. Nah, 15 Chromebook dan itu bisa bergantian dipakai oleh siswa ya. Pak Ali juga Pak ya. ANBK biasanya. Promo kalau dapat. Oke, kami dapat cuma papan tulis pintar saja. Oh, papan tulis pintar, papan tulis interaktif begitu ya. Papan tulis pintar. Iya, baik. Berarti beda-beda nih ya. Bantuan dari pemerintah ya. Nah, harapannya sih memang mudah-mudahan nanti suatu saat pemerintah juga bisa belikan ini nih, tablet nih ya. Bukan yang di apotek ya tapi ini ya. Itu beda lagi tabletnya ya. Nah, ini tablet smartphone yang lebih besar gitu ya. Wah, itu buat nulis, buat apa itu lengkap sekali. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah selain mungkin makan gratis ya, makan siang gratis begitu ya, mungkin tablet gratis juga buat pembelajaran ya. Nah, karena itu sangat lengkap sekali ya.
lebih lengkap daripada Chromebook, lebih lengkap daripada papan tulis interaktif. Gabungan dua-duanya, kita bisa melakukan apa aja melalui itu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru ya, juga harus bisa memanfaatkan eh, tablet, mungkin Chromebook ya, papan tulis interaktif. Itu harus bisa menggunakan. Nah, kalau Chromebook sendiri bisa sudah menggunakannya Bapak Ibu ya? Bisa ya untuk Chromebook ya? Lumayan ya, Bu, siapa tadi ya, Bu Baislina, Bu Hamdayani. Kalau Pak Ali tadi ini ya papan tulis ya, papan tulis smart begitu ya, papan tulis interaktif. Nah, Pak Ali sudah bisa menggunakan papan tulisnya, Pak. Masih belajar Pak. Masih belajar. Itu Oke. bentuknya gimana, Pak? Coba boleh dijelaskan, Pak. Bentuknya gimana? Itu kan seperti papan tulis yang besar tuh Pak. Memakai internet Pak itu. Oke. Jadi Berapa apapun berapa ini, Bu, Pak? Ukurannya berapa tuh? ukurannya itu sekitar 1x2 itu nggak tahu saya kira-kira tinggi. Ya. Oh, Besarnya itu. sebesar Tinggi, papan besar. tulis biasa itu ya. Papan tulis ya, Oke. tinggi. Iya, Tinggi. iya, iya. Berarti itu juga sama dengan ini ya, sama dengan monitor begitu ya. Iya. Tinggal tapi bisa ditulis saja, Pak. Tulis hapus begitu saja. Tulis bisa tinggi. Ya. Kalau mencari referensi online misalkan bisa nggak melalui itu? Itu melihat bebannya Pak, kami kan ada orang ikut beban itu belajaran sana. Oh, Pakai internet, pakai cari sana ada apa? ada di situ ya? Tombol-tombol. Ada enggak settingan ada. Berarti itu lebih lengkap juga ya, lebih lengkap ya. Jadi ada beberapa macam tuh ya. Kalau papan tulis interaktif berarti yang segede itu, nah itu jauh lebih lengkap. Nah, Pak Ali harus bisa tuh memanfaatkan itu ya. Soalnya itu lumayan mahal itu Pak. Harganya itu mahal itu kalau nggak salah 100 jutaan lebih begitu loh. Untuk apa namanya harga papan tulis interaktifnya itu ya. Nah, jadi harus bisa menggunakan. Baik, kalau Ibu Hamdayani yang Chromebook tadi Bu ya, bisa menggunakan Chromebooknya Bu? Sambil belajar Pak, itu kan menggunakan ID Alhamdulillah. belajar kan Pak ya. Iya, betul. Iya. Betul. Ya. Betul. Biasanya Wah, kami melatih anak-anak untuk ANBK Pak. ANBK, Paling khusus penting. ANBK ya, khusus Iya. ANBK Bu ya. Iya. ANBK Kalau menggunakan itu. menggunakan itu, kalau aplikasi kayak misalkan Canva tadi, yang kata Ibu siapa tadi itu, nah itu bisa nggak digunakan melalui Chromebook itu? Tanpa bisa kayaknya Pak. Bisa kayaknya ya, tapi masih belum di ini ya, belum diterapkan gitu ya. Khusus ANBK saja tadi ya penggunaannya ya. Oke. ANBK sama biasanya apa namanya? Kalau pas ada belajar yang menggunakan ini media belajar pakai itu juga kadang Pakai Pak. itu juga. Oke. Nah, itu luar biasa ya kalau bisa memanfaatkan itu. Baik, kalau Bu Beslina tadi mana Bu Beslina? Oh, Bu Beslina masih ada? Oh, nggak ada ya Bu Beslina ya? Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu ya, silahkan saja manfaatkan ya yang diberi oleh sekolah itu ya. Karena kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu, insya Allah untuk adaptasi teknologinya akan lebih mudah dan Bapak Ibu selalu bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Seperti itu luar biasa tuh ya. Kalau kita beli sendiri mungkin agak mahal untuk hardware-nya itu kayak papan tulis interaktif, kemudian Chromebook. Kalau Chromebook masih memungkinkan. Kalau papan tulis interaktif itu lumayan ratusan juta gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sudah banyak yang Bapak Ibu lihat ya atau Bapak Ibu kenal gitu ya. Nah, dari segi hardware ini. Nah, kalau dari segi platformnya wadah pembelajarannya itu. Nah, seperti Google Classroom, kemudian Edlink, Microsoft Teams, Moodle gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar ini tidak ya? Pernah mendengar tidak? Kalau Edlink, Google Classroom pernah di nggak? Edlink Pak. Edlink. Ya untuk KRS biasanya kan. Betul. Itu punya kita ya, Iya. punya kampus ya. Iya betul. Ya Bapak Ibu sering menggunakan itu, mudah ya? Mudah nggak tuh KRS-an di sana?
lewat itu ya. Udah ya. Kalau dipelajari mudah, Udah. maklum aja orang tua nih Pak. Iya. Bolak-balik apa-apa. kena kada ingat pulang. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Semakin kita menelusuri ya, menggunakan Edling nanti akan semakin bisa. Di Edling itu semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Jadi dari segi pembelajarannya ya, dari segi kelas online-nya, dari segi KRS-an, nanti Bapak Ibu kan bikin skripsi nanti ya. Nah, bimbingan konsultasinya lewat Edling juga. Jadi terekam semuanya. Jadi kalau semisal suatu saat Bapak Ibu nanti pembimbingnya lupa, ingatkan di Edling ada udah catatan-catatan. Nah, seperti itu. Jadi basisnya menggunakan aplikasi juga kalau di kampus ya. Awalnya mungkin akan apa ya, ada hal yang harus diadaptasi begitu ya, terutama masalah penggunaan aplikasinya. Tetapi lama-kelamaan udah terbiasa menggunakan itu, jauh lebih mudah ya. Akhirnya jauh lebih mudah. Mungkin semester berikutnya nanti bakalan terasa. Kalau semester ini masih mendalami gitu ya. Oke, Edling begitu ya. Nah, mirip juga Edling itu dengan Google Classroom juga nih. Ya, tetapi kalau Google Classroom itu cuma kelas saja, kelas online-nya saja ya. Demikian juga dengan Microsoft Teams. Google Classroom dengan Microsoft Teams itu hampir sama ya. Bedanya cuma di perusahaan IT-nya yang berbeda. Satunya milik Google, satunya milik Microsoft ya, gitu. Nah, hal yang sifatnya umum itu pakai Moodle ya. Pakai Moodle ini dikembangkan oleh kampus masing-masing begitu. Ya. Nanti pas di ujung kita akan mengunjungi ya seperti apa sih Google Classroom, Edling atau Microsoft Teams dan lain-lain itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, lalu bagaimana manfaatnya nih teknologi dalam pembelajaran? Yang pertama, meningkatkan pemahaman, itu penting sekali. Yang kedua adalah personalisasi pembelajaran. Nah, ini maksudnya adalah siswa ya, ini si siswa akan lebih mudah menangkapnya ya, karena materinya itu menyesuaikan dengan intelektual mereka, menyesuaikan dengan lingkungan mereka. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi siswa itu tidak perlu khawatir lagi, tidak bisa menjawab soal ini karena soalnya sudah disesuaikan oleh gurunya ya. Gurunya sudah meramu seperti itu, meramu meramu materinya dengan sangat baik ya melalui teknologi. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi digital. Siswa tadi bisa langsung berkelompok secara digital. Jadi kalau di kelas itu kan siswanya disuruh berkelompok secara manual ya. Misalkan saja sesuai dengan daftar hadir, sesuai dengan hasil tes begitu ya, sesuai dengan jenis kelamin berkelompoknya ya. Nah, kalau di dunia digital bisa juga dan bahkan jauh lebih cepat. Nah, itu bisa melakukan kolaborasi digital ya. Kemudian tentunya efisien Bapak Ibu waktunya. Kenapa efisien? Ya, karena dibantu oleh AI tadi satu. Yang kedua menjadi lebih lebih rapi. Materi-materi yang disajikan oleh guru itu menjadi lebih rapi dan ada rekamannya. Nah, kayak kita ini. Nanti kan Bapak Ibu kan mungkin ada yang kelewatan, misalkan Pak Syarullah saking tegangnya nih ya, saking tegangnya menyaksikan tangguring takalap setumat misalkan 5 menit takalap, maka itu penting. Nah, terus gimana? Apa yang dilakukan? Oh, ternyata Pak Syarullah malam ini setelah ini ya mengulangi, melihat rekaman ulangnya bagian tertentu. Nah, ya, bagian ini nih yang tadi kada teitihi. Nah, takalap satumat tuh 5 menit satumat penglah amun sejam itu lain takalap peng teguring gitu. Teguring kalau sejam ya. Ya berasanya 5 menit sekalinya sejam. Itu teguring karena. Nah, itu nggak apa-apa karena ada rekamannya. Bayangkan kalau nggak ada teknologi. Gimana tuh? Kalau nggak ada teknologi, kita punya 5 kelas misalkan. Materinya sama. 5 kelas loh, materinya sama. Paralel tuh. Nah, setiap kelas kita ngomongin hal yang sama, Bapak Ibu. Kita ngomongin hal yang sama. Satu sisi, tenaga kita terkuras. Ya. Sisi yang lain lagi, dari siswanya, bisa jadi ada yang belum paham. Kalau belum paham, kemana siswanya nyari? Masa iya gurunya harus ngejelasin lagi misalkan? Tidak kan? Tapi kalau teknologi,
cukup direkam, rekamannya ditautkan menggunakan link begitu. Ya, nanti siswanya bisa melihat kembali tayangannya, ya, bahkan diputar berulang-ulang pun bisa. Diputar, di pause begitu kan sampai benar-benar paham. Nah, ini sangat efisien sekali. Ya, jadi pada intinya adalah teknologi itu sangat bermanfaat, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, lalu tantangannya gimana tuh? Nah, tantangannya ini nih, Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan nih, kata Pak Ali tadi masih belajar gitu ya. Nah, ini harus mengikuti pelatihan rutin ya. Kemudian dari pihak sekolah begitu ya, itu harus menyediakan perangkat berbasis subsidi. Jangan sampai pihak sekolahnya itu menyarankan ini mewajibkan pakai Chromebook, pakai laptop, pakai tablet, tapi nggak ada subsidi untuk itu, kasihan kan gurunya. Atau mewajibkan semua siswa harus menggunakan tablet. Lah, bagaimana belinya? Apakah ada subsidi? Nah, itu juga perlu penyediaan itu atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kan banyak sekarang tuh ya sekolah-sekolah atau instansi tertentu yang sudah bekerja sama dengan, misalkan kita sebut saja dengan Samsung, misalkan dengan Apple, dengan penyedia layanan misalkan seperti Google, seperti Microsoft dan lain-lain. Nah, itu kan sudah banyak ya. Itu salah satu strategi. Kemudian penerapan kebijakan penggunaan teknologi. Nah, ini urusannya pihak mungkin dinas pendidikan ya, Kementerian Pendidikan dan lain-lain ya. Kemudian membuat materi pembelajaran yang menarik. Nah, ini tugas Bapak Ibu nih. Tugas Bapak Ibu nih. Membuat materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Relevan ini adalah sesuai dengan keadaan siswa, sesuai dengan tingkat intelektualitas siswa ya. Jadi ketika siswa itu belajar, maka siswa itu merasa bisa, oh ini lingkunganku nih. Misalkan belajar matematika ya, di SD yang terletak di pesisir tentunya berbeda dengan SD yang terletak di daerah pegunungan. Kalau misalkan di pesisir, ya Bapak Ibu mulailah bercerita tentang ikan laut begitu. Nelayan ya, lingkungannya seperti itu. Nelayan berlayar di malam hari ya. eh, apa namanya pada pukul sekian ya. Nah, mengapa nelayan itu berlayar di malam hari? Tentunya ada alasan yang tentu ya. Ketika memang di gunung, ya berarti ceritakanlah tentang yang ada di gunung. Ya, jadi menyesuaikan dengan karakteristik si siswa tadi. Nah, itulah pentingnya materi yang menarik dan relevan itu. Ya. Nah, saya rasa untuk pengantarnya cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Berikutnya kita akan mensimulasikan ya macam-macam teknologi atau aplikasi yang ada dan yang bisa digunakan oleh guru begitu ya dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu silahkan barangkali ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan dan tanyakan ya terkait dengan materi. Silahkan Bapak Ibu. Kak, ulun izin bertanya mengenai yang Silakan. Bapak ini kan tadi kan ada tambahan dari Pak Suradi dan Pak Ali. Betul. Berarti menurut Pian anak-anaknya semua cerdas. Ya, betul sekali, betul sekali. Berarti yang Jerpian tadi kayak anak-anak berlari-lari atau yang ada yang suka menggambar, atau berarti setiap seharusnya seorang pendidik punya kecerdasan pedagogik untuk bisa melihat itu, Pak lah. Betul sekali pedagogik ya. Nah, karena di guru itu kan ada 4 kompetensi ya Bapak Ibu ya. Ada profesional, ada sosial, ada kepribadian, ada pedagogik. Pedagogik, seni untuk mengajar, bagaimana cara untuk mengajar, bagaimana berstrategi nih, strategi untuk mengajar gitu. Jangan sampai kita mengajari siswa itu sama ya.
Ya, pengertian mengajari secara adil itu kan bukan berarti sama. Ya kan disesuaikan tuh. Siswanya, oh ini kayaknya masih lambat belajarnya. Oh ya udah kita perlu mendampingi lebih. Oh ini agak expert. Oh ya udah kita berikan soal yang lebih expert juga. Oh ini cara mengajarnya harus bercerita. Ya udah kita ceritain. Kita ceritain. Kita ngobrol. Oh ini anak ini nulis terus nih. Ya udah kita kasih tulisan buat dia nulis. Oh, anak ini ternyata harus bermain di luar, harus keluar kelas. Ya udah kita desain, kita rancang pembelajaran yang di luar kelas. Jadi di dalam kelas itu berbeda-beda strateginya. Nah, apakah itu repot? Repot, Bapak Ibu, repot beneran, ya. Tapi itu yang benar. Makanya kalau di kurikulum Merdeka itu namanya apa ya? Pembelajaran Diferensi. diferensiasi. Itu pengertiannya. Pembelajaran berdiferensiasi, bertingkat begitu ya, sesuai dengan kecerdasan masing-masing anak. Jadi saya agak sakit hati tuh ketika anak itu ya dibilang anak bodoh gitu. Tidak seperti itu ya. Sering kan kita kan bilang kayak gitu kan. Oh ini dilihat dari mana tingkat kecerdasan anak itu ya. Nah kalau kita pelajari teorinya nggak ada tuh anak-anak itu yang bodoh, nggak ada ya. Anak itu semua pintar ya, sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Kalaupun anak itu memang nilainya rendah, ya itu mungkin dipertanyakan dulu ke diri sendiri dulu. Saya juga mengajar seperti itu tuh, saya tanyakan tuh, apakah metode kita yang salah? Apakah materi yang kita buat itu terlalu susah? Apakah kita nggak menggunakan media pembelajaran? Nah, itu perlu kita tanyakan tuh, ya. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami itu sendiri, ya. Nah, kita akan cari teorinya nih, kecerdasan majemuk melalui aplikasi ChatGPT. Misalkan ya, kita coba ya, Bapak Ibu ya. Saya akan share dulu. Sekaligus kita akan mengenalkan ya bahwa sekarang itu lagi tren banget tuh untuk apa namanya menggunakan aplikasi yang berbasis AI begitu. Ya, akan saya share dulu ya. Nah, kita mau nyari ya kecerdasan majemuk begitu. Kelihatan nggak udah? Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya masuk ke browser, boleh Google, boleh Chrome, boleh Safari ya kalau di Apple ya, di MacBook. Kemudian boleh juga menggunakan Mozilla dan lain-lain lah ya. Kita bisa menggunakan. Nah, ini saya memilih Microsoft Bing ya, Edge atau Bing. Ini dan kita cari di browsernya ChatGPT. Nah, saya sering menggunakan ChatGPT, jadi saya bisa langsung klik di sini saja nih. Nah, ini ChatGPT nih. Langsung muncul ya. Langsung muncul ChatGPT. What can I help? Nah, kita pakai ini. Jadi kan bahasa Inggris ya. What can I help? Ada yang bisa saya bantu? Katanya seperti itu kan. Nah, kita teks saja langsung pakai bahasa Indonesia, nggak masalah ya. AI-nya juga banyak bahasa kok dia bisa ya, pintar sekali AI ini. Saya ingin mengetahui tentang misalkan ya kecerdasan majemuk. Langsung tuh. Nah, kan enak sekali ya. Jadi ada banyak tuh menurut Gartner. Yang pertama ada linguistik. Kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan ya. Ini kecerdasan linguistik nih. Mungkin siswa Bapak Ibu tergolong yang linguistik, ada juga ya yang sukanya nyanyi gitu, nulis gitu ya. Ada ya yang diam aja dia di kelas itu nulis aja atau menggambar aja atau bisanya ngobrol aja gitu-gitu. Ada ya pasti ya. Nah, lalu ada juga yang pintar berhitung Bapak Ibu, pintar berhitung. Nah, ini nih kecerdasan logis matematis nih, yang pintar berhitung. Ya, misalkan dia itu sukanya apa? Ya pokoknya suka matematika lah, main tebak-tebakan matematika dan lain-lain. Itu suka sekali misalkan seperti itu. Nah, maka anak itu masuk di dalam kecerdasan yang sifatnya logis matematis. Nah, nanti mereka kalau diarahkan dengan benar ya, mereka bisa jadi ini loh Bapak Ibu.
jadi ilmuwan, matematikawan, programmer. Itu kalau diarahkan benar tuh. Nah, yang tadi kalau diarahkan benar, mereka bisa jadi penulis, penyair, jurnalis, pembicara publik, bisa seperti itu. Ya. Nah, lalu ada juga tuh ya, kita beralih lagi ya, ini kecerdasan ketiga nih, visual dan spasial. Biasanya dia ini suka melihat gitu ya, suka menghayal ya, melihat-lihat benda-benda sekitar. Nah, ini cocok nih. Mereka kalau diarahkan dengan benar, mereka cocok menjadi seorang arsitek nantinya ya, desainer grafis, atau pilot bahkan ya. Pilot juga bisa ya. Nah, lalu ada yang bapak apa namanya siswa bapak ibu yang berkeliaran terus tuh, ada yang di belakang lawang rancak menganjuti gurunya ya kan, ada yang mengganggu kawannya ya saking bingungnya dia. Ya, itu memang kecerdasan dia itu ya. Nah ini masuk di sini nih, ini paling sering biasanya kinestetik ya, menggunakan untuk terapi dalam olahraga. Tapi kalau olahraga main bola misalkan, dalam baju ibaratnya berikat karena masalah tuh, ya baju rigat, kita mandi hujan dan lain-lain ya. Mungkin ada siswa bapak ibu kayak gitu. Nah maka dia termasuk dalam kecerdasan kinestetik ya. Nah dia itu bisa jadi atlet nanti. Bisa jadi atlet, bisa pemain bola dan lain-lain, penari atau aktor juga bisa. Ya seperti itu. Ada juga yang menyanyi terus, main musik terus ya. Ketujuh ini ya, ada nih kecerdasan musikal namanya. Ya, nah dia itu suka sekali nyanyi ya. Nah, maka dia cocok menjadi musisi, komposer, penyanyi itu cocok. Nah, lalu ada juga nih yang kecerdasan interpersonal. Ini si anak ini ya, dia mampu memahami ya, mampu berinteraksi, sosialnya bagus tuh ke orang lain. Ada kan anak seperti itu ya, ke guru dia sopan dan lain-lain. Maka cocok sekali dia nanti akan menjadi guru tuh, akan menjadi pemimpin Bapak Ibu. Cocok tuh ya, cocok dia nanti yang memahami kawan ya, kayak gitu. Kawannya misalkan menangis ya atau sakit ya. Saya pernah tuh ketika mau menilai mahasiswa PPL Bapak Ibu ya. Terus di SD tuh ada siswa yang sakit perut kalau nggak salah, mau ke UKS. Terus itu dikawani oleh siswa lainnya, dikawaninya, dilayaninya, sangat dilayani. Nah, ini mungkin dia termasuk dalam golongan yang memiliki kecerdasan interpersonal tadi ya. Dia berinteraksi dengan orang lain begitu ya. Nah, itu interpersonal. Kalau intrapersonal itu ke dalam diri sendiri, ke dalam diri sendiri. Kalau interpersonal itu ke orang lain. Ya, itu bedanya. Kalau ke intrapersonal dia ke dalam diri sendiri. Nah, pengembangan diri termasuk emosi dan motivasi ya. Nah, ini bisa jadi seorang pemikir tuh atau filsuf ya. Kemudian penulis buku juga bisa ya, seperti itu. Nah, yang kedelapan, kalau yang kedelapan, ini sudah masuk kecerdasan naturalis. Ini bisa apa ya, mengenali lingkungan begitu. Dia suka melihat daun, pohon, memandang hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ada nggak ya siswa seperti itu ya? Kira-kira ya. Nah, kalau ada, cocok tuh dia jadi ahli biologi gitu ya, ahli petani dan lain-lain. Ini Bapak Ibu bisa ngelihat ya, bisa ngelihat sendiri nanti. Nah, kalau yang ini tambahan nih, yang ke-9 ini tambahan. Artinya siswa itu sudah sampai tahap ini memang sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang mendalam tentang kehidupan. Tapi kalau di SD jarang kayaknya ya. Kalau di SD jarang ini muncul ya. Yang yang pemikir spiritual gitu ya, jarang ya kalau di SD. Paling nggak ada 8 ya, paling nggak ada 8. Ada kecerdasan naturalis, intrapersonal, interpersonal, musikal ya, kinestetik, visual, logis, matematis, dan linguistik tadi ya. Nah, ada 8 tuh, ada 8 jenis kecerdasan utama siswa. Jadi Bapak Ibu ketika siswanya itu memang masih kurang dalam suatu mata pelajaran, jangan langsung dijudge ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung dijudge, jangan langsung diberikan label bahwa anak tersebut bodoh misalkan ya. Tidak seperti itu. Mungkin saja dia memang tidak suka mata pelajarannya, tetapi ketika dia tidak suka, apakah dia itu bodoh begitu? Tidak kan? Nah, sama kayak misalkan atlet sekarang ini kayak Cristiano Ronaldo ya, atlet sepak bola. Apa perlu dia belajar matematika begitu, secara lebih tinggi begitu ya? Atau apa perlu dia belajar IPA begitu ya? Kayaknya tidak perlu ya. Yang perlu dia belajar itu adalah olahraga
bahasa Inggris dan matematika sedikit ya untuk menghitung nanti gaji dia berapa kan seperti itu. Jadi tidak perlu sampai mendalam. Artinya kita tidak bisa menuntut siswa itu bisa segalanya, tidak. Cukup mengarahkan saja ke bakatnya masing-masing. Nah, itulah seorang guru Bapak Ibu. Kita rubah mindsetnya sekarang ya. Kita ubah mindsetnya. Jadi jangan sampai siswa itu kita tuntut bisa semuanya, enggak. Kita tutup siswa itu sesuai dengan minat bakatnya. Nah, ini peran seorang guru. Apakah itu mudah? Tidak, sangat sulit itu. Tapi bisa melalui apa? Melalui teknologi Bapak Ibu. Jadi manfaatkan teknologi untuk mendukung pekerjaan kita mendidik generasi bangsa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, begitu kira-kira Bu Hamdayani ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kita juga bisa sekalian menggunakan chat GPT ini untuk bertanya sebetulnya ya, untuk bertanya, untuk belajar. Begitu mudahnya Bapak Ibu sekarang. Kita mau bikin apa aja udah disikat habis sama AI ini. Ya guru manapun, profesor manapun kalah dengan AI ini. Beneran Bapak Ibu ya. Di luar biasa. Begitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Saya Waktu Pak tanya menunjukkan. sedikit. Ya silakan Ibu Anis. Itu kan tadi Bapak sampaikan ada beberapa jenis kecerdasan majemuk itu Pak ya. Nah, Tuh. bagaimana cara kita mengelola kelas gitu Mbak dengan kecerdasan anak yang majemuk seperti itu supaya anak-anak bisa menikmati belajarnya supaya tenang begitu seperti apa? Mohon arahannya. Terima kasih. Oke baik ya. Bu Anis ya, Bu Anis ini mengajarnya di SD Bu ya. Saat ini mengajar di SD. Di TK Pak kebetulan. Oh di TK ya kebetulan ya. Nah kalau Iya, sementara ini yang sering saya lakukan itu dalam satu hari itu saya memberi kepada anak-anak 3 ragam main seperti itu ya. Nanti ada yang menggambar, ada yang menulis, atau ada yang mewarna. Jadi sebelum pembelajaran itu anak-anak sering kami tawarkan mau main yang mana seperti itu. tuh. Nah itu salah satu bentuk merancang pembelajaran juga Bu, menawarkan. Jadi mereka itu tidak merasa terpaksa begitu, tapi kita tawarkan mau apa nih, mau mewarna, mau menggambar begitu, mau seperti apa. Nah itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengelola kecerdasan majemuk tadi ya. Kita kan nggak pernah tahu tuh, apalagi mungkin di TK masih belum kelihatan ya, atau sudah kelihatan nih ya. Kalau untuk di TK ya biasanya itu TK sama SD itu bisa dilihat itu siswa itu nanti arahnya kemana ya seperti itu. Iya. Kalau di kelompok B bisa Kak, itu Kak bisa dilihat hasilnya tuh dari apa hasil karyanya tuh kadang-kadang sudah terlihat. Cuma di kelompok A ini kadang-kadang bilangnya mau kepengen ini tapi akhirnya malah lari-lari atau loncat-loncat seperti itu. Jadi karena kami dalam satu kelas itu cuma satu gurunya, nggak ada guru pendamping, jadi kadang-kadang kami kewalahan seperti itu. Kewalahan Jadi betul. ya mengelolanya seperti apa begitu supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Terima kasih. Oke, kewalahan ya Bu ya. Ya itu sih ya tantangannya, kewalahan itu pasti udah ya. Karena memang bentuk kecerdasan tadi kan macam-macam. Jadi rancangannya juga harus macam-macam. Kalau di TK itu biasa kan ada semacam sentra begitu ya. Ada sentra alam, ada sentra jualan begitu ya, ada sentra matematika, ya ada pusat-pusat begitu lah ya, pusat pengajaran. Berikan aja Iya. semacam rancangan yang seperti itu. Gitu. Iya, Ya, karena kami sudah kemarin ngomong sama Dinas Pendidikan, karena kami dari kondisi keadaan lingkungan dan gedung kami tidak memungkinkan untuk mengadakan sentra, Bapak, jadi kami pakai kelompok. Jadi dalam satu kelas itu ada bisa 3-4 ragam main dalam sehari, seperti itu aja kami pembelajarannya. oke, seperti itu aja ya. Ya nggak apa-apa. Itu saja karena memang keterbatasan ya, kata memang keterbatasan seperti itu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai cuma satu saja ragamnya ya Bu Anis. Nah, kalau membentuk kelompok-kelompok macam-macam tadi, itu sudah cukup bagus untuk memunculkan mengelola kelas itu. Ya, karena kalau misalkan ya, ini kan menurut kecerdasan eh, majemuk tadi ada 8 ya. Dan bisa jadi eh, kelompok itu mewakili 8 kecerdasan itu, Bu Anis ya. Nah, jadi kayak misalkan kinestetik. Nah, berarti merancang pembelajaran yang sifatnya bergerak begitu. Sentra yang sifatnya bergerak.
Jadi orang anak-anak yang bergerak tadi ya bisa masuk tuh, cocok di sana. Walaupun ya kalau di tingkat PAUD itu mereka kan sering coba-coba tuh, sering juga bosan ya, sering juga bosan. Makanya disuruh misalkan sudah memilih yang menggambar, ternyata dia malah loncat ke sana kemari, tidak menggambar gitu, bahkan mungkin masuk juga kelompok lain. Dibiarkan saja karena mereka pada saat itu adalah masih pencarian jati dirinya begitu, pencarian bakatnya di mana. Mereka pun nggak tahu bakatnya itu masuknya di mana gitu ya. Nah, jadi biarkan aja sebebas mungkin, tetapi tugas seorang guru tadi adalah membuat kelompok tadi ya, kelompok ragam bermainnya tadi, ragam mainnya tadi yang sesuai dengan eh, kecerdasan majemuk tadi. Kalau 8 tadi ya berarti paling tidak ada 8 itu Bu Anis ya, atau 3 mungkin ya, atau 5 tapi mewakili itu semua, terwakili gitu. Ya begitu Bu Anis kira-kira. Ya, iya, semangat selalu ya Ibu Terima Guru ya. kasih Bapak atas arahannya ini. Iya, sama-sama ya. Baik Bapak Ibu ya. Ada lagi kira-kira? Ini Ini ada di Pak, kolom chat siapa ya? Oh iya, Slim. Ya silakan Pak. Siapa nih Pak? Tadi. Pak Suradi. Pak Suradi ya, silakan Pak Suradi. Begini Pak pertanyaannya. Iya. Dalam proses mengajar itu tadi kan ada misalnya anak yang suka bermain, menggambar, dan lain-lain. Nah, sedangkan di sana tujuan pembelajaran kita misalnya apalah? Ini kan kita Ya. mempelajari untuk mengajarkan matematika. Nah, yang ulun tanyakan di sini memungsikan waktu atau memanfaatkan waktu supaya tercapai proses belajar mengajar, khususnya misalnya yang kita ajarkan waktu itu 3 jam misalnya untuk matematika. Sedangkan anak ini kan ada yang suka tadi menggambar misalnya. Nah, itu bagaimana Pak perbedaan itu? Oke ya. Waktu ya Pak Suradi ya, Iya, iya. tantangannya waktu ya. Ya benar Ya, sekali sih tantangan waktu. tantangannya waktu ini memang dari dulu memang kita itu kalau di Indonesia ya seringkali memang kita itu difokuskan pada penyelesaian administrasi ya. Nah, sehingga waktu itu menjadi fokus pada penyelesaian itu saja, tidak fokus pada misalkan membuat materi yang bagus begitu ya, kemudian membuat menggunakan media begitu ya, ataukah mengandalkan misalkan eh, strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter kelas kita. Nah, yang tahu kelasnya sendiri kan Pak Suradi ya, mungkin di kelas Pak Suradi begitu ya. Jadi ada banyak nih karakteristiknya nih. Ada siswa tadi kata Pak Suradi yang suka menggambar gitu ya. Berarti dia itu senang tuh dengan hal-hal yang sifatnya tadi adalah tulisan begitu, tulisan, menggambar dan lain-lain. Nah, maka untuk mengefektifkan waktu itu sendiri ya, mungkin harus kerja keras memang gurunya memang harus kerja keras di awal Pak Suradi, di awal. Misalkan kan Pak Suradi saat ini mengajar di mana? Di kelas berapa? Di kelas 3 SD. 3 SD. Wah, ini Kelas pertengahan 3 udah ya. SD. Pertengahan ya, udah di pertengahan. Kalau saat ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum ya? Kelas 3 itu. Sudah, Kurikulum Merdeka sudah Pak. Sudah ya. Nah, maka di kurikulum Merdeka itu kan kita bebas ya menentukan untuk materinya seperti apa ya Pak Suradi ya. Salah satunya ya. Atau tetap pada patokan yang ditetapkan sekolah atau seperti apa? Masih ini ya, masih ditetapkan sekolah gitu ya. Oke, nah kalau semisal mungkin masih ditetapkan oleh sekolah ya bahwa misalkan materi ini harus habis dan lain-lain, ya dibikin saja batasannya begitu Pak Suradi. Jadi yang penting itu siswa itu tidak guru dan siswa itu tidak terbebani bahwa materi itu harus habis. Yang penting mereka itu paham
dengan apa yang disampaikan. Nah, memang harus kerja keras di awalnya. Misalkan untuk yang menggambar ini materinya agak berbeda dengan yang suka olahraga begitu ya. Nah, kalau mereka suka olahraga, berarti mungkin pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, Pak, tapi di luar kelas juga. Nah, saya sarankan memang di SD itu ada namanya study field atau apa belajar di lapangan atau berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Nah, pernah nggak sudah melakukan itu Pak Suradi di kelas? Berkunjung ke tempat tertentu, misalkan mengamati lingkungan sambil belajar di taman, di alam, di museum, misalkan pernah nggak? Seperti itu Pak Suradi. Kalau biasanya tuh Pak di lingkungan sekolah aja, misalnya di halaman. Di halaman Anggap ya. aja misalnya yang tentang mengamati tentang tumbuhan. Oke. Mengamati tentang tumbuhan ya. Baik. Tumbuhan. Berarti di lingkungan sekolah ya. Nah, kalau tadi Pak Lingkungan Suradi itu pengennya di matematika juga ya seperti itu ya Pak Suradi ya. Di matematika juga kan seperti Iya, itu. iya. Nah, boleh Kan misalkan misalnya begini Pak. Oke, misalnya gini Pak, kan kita fokuskan misalnya itu pembelajarannya ke matematika. Nah, dan misalnya ke matematika. Di buku paket misalnya ada lah, di buku paket itu misalnya kan matematika. Ya. Nah, setelah itu kan anak-anak tadi kan waktu terbatas kita Pak. Tuh. Waktu terbatas, misalnya 2 jam atau 3 jam pelajaran. Nah, lalu kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini supaya tercapai tujuan untuk misalnya dalam matematika itu ada Contohnya waktu misalnya ya. pembelajarannya itu matematika misalnya Pak. Perkalian misalnya. Oke. Nah, Perkalian ya. iya. Ya, baik, Sedangkan perkalian. sedangkan tadi anak kan beragam nih. Ada yang suka bicara, ada yang suka jalan-jalan. Nah, kan waktu itu ya terbuang lah. Oke. Jadi Ya. kalau semisal dibagi per materi sesuai dengan kecerdasan masing-masing anak kan mungkin akan banyak waktu yang terbuang begitu Pak Suradia. Nah, bagaimana meramu itu kan? Nah, saya bisa memberikan contohnya misalkan saja ya seperti ini. Di SDN Pelawang 4 itu ada pohon ketapang tidak ya? Pohon ketapang ada nggak? Ada. Ya, Ada ya, biasanya ada ya kalau di dekat-dekat sekolah itu ada biasanya ya. Iya, pohon ketapang. Sering kan berjatuhan ya pohon ketapang itu ya. Sering ya, daun-daunnya. Nah, coba aja ketika Pak Suradi nanti mengajar materi perkalian ini Pak Suradi. Pak Suradi langsung masuk kelas, langsung instruksikan kepada siswa bahwa Pak Suradi akan memberikan semacam permainan ya, permainan mengambil daun ketapang yang jatuh sebanyak mungkin di halaman ya. Yang banyak misalkan mengambil daun ketapang yang berjatuhan di halaman itu akan mendapatkan hadiah, misalkan hadiah yang kecil-kecil, misalkan ya permen atau pensil atau buku lah buat dia kayak gitu kan. Nah, tentunya Pak Suradi yang ngasih itu ya. Nah, akan apa namanya instruksikan mengambil daun ketapang yang berjatuhan di halaman sekolah sebanyak mungkin. Misalkan beri waktu 10 menit misalnya ngambil. Wah, maka tuh mereka akan rame kan ngambil, keluar kelas ngambil daun ketapang, set. Langsung masuk ke kelas habis itu ada yang mungkin banyak dapatnya, ada yang sedikit, ada yang kada dapat. Nah, ini kan hasil pertama yang terlihat adalah halaman menjadi apa? Bersih kan? Halaman menjadi bersih. Nah, yang kedua, daunnya itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Daunnya loh ya. Daunnya, lain pohonnya. Kan susah kalau kita pohonnya, daunnya. Nah, daunnya itu sebagai media pembelajaran matematika. Nah, udah dapat nih masing-masing nih, masuk ke kelas lagi mereka. Tadi kan di luar kelas tuh ngambil tuh, masuk ke kelas. Itu kan 10 menit tuh. 10 menit, setelah 10 menit masukkan tuh ke dalam kelas. Nah, 10 menit berikutnya Pak Suradi menginstruksikan siswa buat
menghitung daun yang tadi diambil, ya, menghitung dulu, ya. Maka siswa akan menghitung tuh di atas meja 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah, masing-masing beda tuh. Ada yang dapat 10, misalkan ada yang dapat 20, ada yang dapat 5, ada yang kada dapat sama sekali dan lain-lain, ya. Nah, udah menghitung, ya. Ya kemudian dari hasil hitungan itu Pak Suradi menginstruksikan lagi itu mungkin 5 menit setelahnya menginstruksikan untuk menuliskan jumlah yang diperoleh tadi di papan tulis. Wah, diperoleh tadi papan tulis, tuliskan, tulis, ya. Lalu Pak Suradi mengutak-ngatik tuh, ya, daun-daun tadi, misalkan daun si A, daun si B, daun si C, itu kebetulan mungkin sama, ya. Nah, ketika digabung maka hasilnya seperti ini. Nah, Pak Suradi mengarahkan ke konsep penjumlahan berulang. Maka itulah yang dimaksud dengan perkalian, begitu kan? Penjumlahan yang berulang, seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang tadi sifatnya kinestetik tadi, yang misalkan dia mondar-mandir ke sana kemari karena tadi pembelajarannya itu di luar kelas, maka dia senang tuh. Dia pasti senang dia keluar kelas ngambil itu. Malah bisa yang paling banyak dapat. Nah, lalu anak-anak yang suka menghitung tadi, ya, yang logis matematis, dia akan senang juga ketika ada kegiatan menghitung. Lalu anak-anak yang suka dengan menulis, maka dia juga senang menulis di papan tulis gitu. Atau anak-anak yang senang juga menggambar, silahkan tuliskan gambar daun di papan tulis sebanyak yang dia peroleh gitu. Nah, jadi pembelajarannya itu nyampur. Begitu Pak Suradi, itu salah satu contoh saja rancangan matematikanya, rancangan pembelajarannya Pak Suradi. Dan itu saya rasa 1 JP, 2 JP cukup ya Pak Suradi, ya, untuk mengajarkan konsep perkalian itu tadi. Saya rasa cukup Pak Suradi. Begitu kira-kira, itu salah satu contoh saja. Ya. Nah, lalu pendidikan karakternya gimana? Kira-kira nih Bapak Ibu, ya. Dari rancangan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, ada nggak pendidikan karakternya di sana? Kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk pendidikan karakternya di situ? Bisa nggak kira-kira kita mengajarkan karakter ke anak ketika pembelajaran itu tadi? Apa ya kira-kira ya? Nah, misalkan saja ya, anak-anak kan ada yang dapat daunnya itu, ada yang banyak dapatnya, ada yang sedikit. Ada juga mungkin yang tidak dapat sama sekali. Nah, yang tidak dapat ini dia nangis tuh. Nangis dia, karena nggak dapat, kan anak SD kan biasa kayak gitu kan. Mungkin nangis atau sedih gitu kan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh guru? Nah, ayo ada teman kita nih yang apa sedikit dia dapat daunnya. Ada yang berbagi tidak? Nah, kan kayak gitu katanya. Di TK kayak gitu juga ya. Ada yang mau berbagi tidak? Seperti itu. Oh saya Bu, nah, coba deh dibagi. Akhirnya apa? Karakter berbaginya dapat. Jadi matematikanya dapat, karakternya dapat, kemudian materinya juga lancar ya Mas Rani ya. Dan mereka bekerja juga dengan passionnya, dengan kecerdasannya. Ada yang suka ngambil daun sebanyak mungkin, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar dan lain-lain. Dirancang menjadi sebuah pembelajaran yang utuh. Begitu kira-kira Pak Suradi dan Bapak Ibu yang lainnya ya. Jadi semuanya bisa dapat dan waktunya menjadi lebih efisien. Ya, Oke, terima kasih diterapkan Pak. seperti itu Pak Suradi. Masuk kelas tadi seperti itu. Ayo kita, nah, kayak gitu. Ya, iya seperti itu ya Pak Suradi ya. Nah, contoh lain lagi Oke, misalkan di pembelajaran matematika juga ya, mengajarkan konsep lingkaran. Ya, bangun datar gitu ya. Ada ya di SD ada ya bangun datar ya. Nah, lingkaran, misalkan kita ambil lingkaran. Sejauh ini kan kita cuma mungkin di papan tulis. Coba Bapak Ibu pas mengajar lingkaran pertama kalinya bawa lempeng pisang Bapak Ibu. Memasak dulu malamnya nih ibu siapa nih ketua jadi ibu Herni misalkan. Mau olah lempeng pisang di rumah. Nah, bawa ke sekolah, bawa ke kelas. Nah, anak-anak ibu lah membawa lempeng pisang. Nah, ini lempeng pisangnya berbentuk apa nih? Lingkaran ya, misalnya kan. Ada yang nyambat bulat ya. Kan kayak gitu tuh pada awal-awalnya. Nah, sambil diarahkan ke konsep pembelajaran yang menarik. Jadi tidak monoton Bapak Ibu. Habis tuntung belajarnya. Bapaan?
makanan, makan nih lempeng pisangnya Mbak Imbayan, maka hati siswa itu akan senang. Dia udah belajar matematikanya dapat, konsep berbagi juga dapat nanti, konsep lingkaran luas lempeng pisang, kemudian keliling lempeng pisang, jari Jari. diameter dapat, itu dapat semua kayak gitu ya. Ini sudah saya terapkan Bapak Ibu, bahkan tidak di SD, di perguruan tinggi ke mahasiswa saya terapkan ke perkuliahan. Jangankan anak SD Bapak Ibu, mahasiswa aja ketujuh, datang nah lempeng pisang, datang nah punya taharat sedikit pizza gitu ya. Taharat sedikit pak gitu tuh. Tapi kalau kada mau misalkan di lempeng pisang aja, olah berapa buting mie Imbayan lawan siswa, diolah dulu, atau mie Imbayan memasaknya dulu kan. Nah, habis itu hanya belajaran atau masak duluan di rumah nggak apa-apa. Ya, yang penting lempeng pisangnya lingkaran ya Bapak Ibu ya, lingkaran. Jangan lempeng kotak, lempeng persegi kan ada juga tuh ya. Jangan gitu ya. Oke, saya rasa itu sih Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran. Jadi kita itu memberikan pembelajaran itu tidak monoton. Bahkan untuk mata pelajaran yang sulit bisa kok Bapak Ibu ya, asal kita mau belajar. Kalau sulit juga minta bantuan, yayasan merancang itu. Nanti muncul tuh ide-idenya, tinggal dikembangkan. Gitu ya. Wah, ini semangat nih Bapak Ibu sekalian di luar biasa. Nanti pas sudah habis mata kuliah ini atau udah semester 1 ini, siswa Bapak Ibu tuh merasakan perbedaannya. Wah, guru ulun jadi lebih keren. Wah, ini dah misalkan gitu ya. Karena teknologi sudah merasuk ke dalam Bapak Ibu sekalian. Ide-ide itu akan muncul. Gitu. Semangat ya Bapak Ibu. Pak Zaradi gimana? Aman ya? Aman Pak ya? Ya, terima kasih Pak Ya, penjelasannya. sama-sama Oke, Pak terima Zaradi. kasih banyak. Iya, ini teknologi ya. Ya, artinya teknologi memang sangat membantu kita. Baik Bapak Ibu, masih ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita masih ketemu lagi kan besok dan hari Sabtu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada apa pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan atau keluhan-keluhan dari Bapak Ibu mengajar di kelas misalkan boleh disampaikan kok, kita berbagi di sini sifatnya ya. Dan dalam beberapa hari ini mungkin saya akan merancang beberapa oleh-oleh begitu ya buat di rumah, penugasan lah gitu ya untuk di rumah Bapak Ibu ya, kira-kira supaya Bapak Ibu tetap mengingat materi ini. Nanti kalau nggak ada penugasan nanti akan dilupakan itu materinya ya. Ya, seperti itu. Mudah kok Bapak Ibu ya, mudah ya. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan AI untuk itu. Yang penting bagi saya adalah bagaimana cara Bapak Ibu memahaminya, bukan pada jawabannya, tapi bagaimana cara memahaminya, cara membuatnya begitu. Kalau jawaban itu tinggal ketik, klik, udah selesai. Tapi kalau menjelaskan kembali, kalau memaknai, nah itu yang paling penting ya. Apalagi menteri sekarang ini kan katanya kan yang paling penting itu adalah deep learning begitu, ya. Pemahaman yang mendalam. Nah itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup mungkin ada satu lagi deh, apa ya, barangkali ada yang dikomentari atau yang dipertanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Silakan satu lagi ya. Cukup. Bertanya Pak. Ada, oh ada ya, silakan. Bu Siti Aisyah, silakan. Hai, di kelas kami itu Pak ada yang siswanya apa itu ABK kayak itu Pak maksudnya. Wah, betul. Nah, Ya, ya, terkadang ABK. bisa mengganggu Pak itu Pak. Ya. Bisa mahambini jadi kita mahambini terkadang mencatuk kepala kawan Pak. Itu Iya, kayak apa iya, itu betul, caranya betul. tuh Pak. Nggih. Iya, betul Makasih dulu sekali. Pak. Iya, sama-sama Bu ya. Nah, terkait dengan siswa ABK atau siswa inklusif, itu sebenarnya ada penugasan dari saya tuh terkait itu tuh, ya sebetulnya. Ya, tapi karena dipertanyakan duluan, nah ini mungkin bisa nyambung ya. Nah, sebenarnya di PGSD itu ya, di PGSD ada juga mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, apakah Bapak Ibu pernah ngambil itu? Itu saya kurang tahu ya untuk di apa di yang sebelumnya, di pendidikan sebelumnya. Atau kalau belum pernah, nanti mungkin akan diberikan kuliah secara khusus begitu. Nah, tetapi yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah ini adalah banyak sekali caranya ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar untuk bagaimana cara
bagaimana cara apa namanya memberikan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus itu tadi ya, menggunakan teknologi kah, atau dari pihak sekolah itu ada guru pendamping khususnya kan, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah itu yang mungkin apa perlu diperdalam lagi begitu. Kalau di sekolahnya Ibu Siti Aisyah ada nggak apa namanya ini Ibu Siti Aisyah ada nggak guru pendampingnya? Ini kedada Pak, anu gurunya yang di tempat aja kayak kami kan karena ruangannya muridnya banyak, jadi satu kelas itu 2 Pak, kelas B-nya. Jadi yang kelas sebelahnya terganggu gitu. Tapi Oh gitu. terapi Pak itu. Iya benar. Nah ini yang pertama yang harus dilakukan adalah sering komunikasi dengan orang tuanya. Baik, saya sering komunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua mungkin dengan pihak kepala sekolah ya. Sering komunikasi, artinya kemajuan-kemajuannya, penanganannya harus selalu dikonsultasikan. Syukur-syukur ada yang tadi ke psikolog tadi ya, ada apa terapi ya bahasanya seperti itu ya. Nah, sungguh seperti itu. Memang harus seperti itu, karena penanganannya ini tidak bisa dilakukan oleh guru kelas sendiri, nggak bisa. Perlu ada penanganan dari kawan-kawan yang lain, pihak-pihak lain ya, termasuk orang tua, ya termasuk orang tua. Jadi pernah tuh kalau semisal ada kasus juga ini mungkin di PAUD juga tuh ya, di PAUD katanya ada siswa itu yang ketujuhnya bersesapu aja ya, ketujuhnya bersesapu aja, bersesapu. Jadi kalau disuruh belajar itu malah hamuk. Kalau disuruh belajar itu anak siswa PAUD tuh ya, siswa PAUD ya hamuk ya kalau misalkan disuruh belajar, ketujuhnya bersesapu, bebersih aja ketujuhnya ya, seperti itu. Nah ini termasuk ABK kemarin itu kata kata gurunya ya. Nah lalu saya sarankan seperti ini, coba Pak bersesapu juga 4 gurunya, bersesapu juga sama, bersesapu tapi sambil berpandiran, bersesapu apa yang ini misalkan ya, ini konteks ya, konteks misalnya apa yang disapu dapur, mungkin dia bisa ngejawab itu karena dia suka bersesapu. Ini debu bu, misalkan debu, banyak debunya, debu apa aja itu misalkan tadi lah, ini ada apa atau ratik misalkan, ada ratik daun, ada sampah. Oh iya kan, sampah apa gerang tuh ya kan ya, misalkan sampah plastik, sampah ini dan lain-lain. Nah itu udah menjurus ke dalamnya. Coba Bang dihitung ini berapa butir misalkan sampahnya ini, 1, 2, 3 misalkan ya, seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu bisa tuh kita arahkan ke matematikanya, kita arahkan IPA-nya, bergamatan. Tapi satu syaratnya harus sabar, ya enggak? Sabar banget tuh, harus sabar. Hati ini kan mungkin sama egregitannya misalkan tadi ya, tapi namanya guru kan memang harus sabar ya. Dan apalagi namanya juga berkebutuhan khusus, penanganannya juga harus khusus, sabarnya juga harus khusus ya. Jadi semua serba khusus ya. Nah itu Hampir yang setiap hari bagus. itu Pak. Gimana Bu? Gimana Bu Anis? Termute Bu Anis. Hampir setiap hari kami menyarukan seperti itu Bapak. Nggih. Jadi kalau Nah, anak-anak datang alhamdulillah. tuh salim, dia kadang-kadang bilang, Bu sepatunya baru. Oh iya bagus, warna apa ini nak? Kayak gitu. Iya benar. Siapa yang belikan, bisa gitu kadang-kadang. Jadi kalau Iya menyapu gitu benar. juga, itu apa sampahnya? Kertas kah, plastik kah? Seperti itu bisa. Sering kami lakukan itu. Jadi kami jadikan sebagai pembiasaan. Betul sekali, dan itu memang harus selalu dilakukan ya Bapak Ibu ya, harus selalu dilakukan, tidak hanya ke siswa kita, ke anak sendiri juga seperti itu harusnya ya, seperti itu juga. Nah jadi memang anak-anak itu kan rasa ingin tahunya itu besar ya. Tapi jangan sampai rasa ingin tahu tadi terhenti ketika kita bilang jangan, stop, misalkan jangan seperti itu, misalkan Oma dia yang banyak berpandirnya, jangan seperti itu. Jadi apa ya, harus selalu di apa ya, dilawani berpandirnya itu, diarahkan gitu ya. Nanti kan mereka kan nyapu nyapu misalkan
menyapu apa hari ini misalnya, gimana kabarnya hari ini, apa aja tuh hari ini. Oh, nanti mereka cerita. Nah, dari bercerita itu mereka akan belajar tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, tentang pelajaran ini, tentang pertemuan ini, tentang mengamati ini dan itu. Ya, di sanalah tempat belajar itu sebetulnya. Itu di tingkat dasar, di tingkat dasar dalam artian di TK dan SD itu yang sangat penting Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, Masukkan Pak juga ya, silakan. sekarang setiap sekolah tidak boleh menolak ada anak yang mau masuk ke sekolah kita. Jadi kalau di sekolah kami dan daerah Kabupaten Banjar yang setahu saya ada 2 orang guru yang ditugaskan untuk mengikuti inklusi itu, Pak. Iya, benar sekali ya. Ya, kebijakannya memang sudah lama ya itu ya, sudah lama artinya itu memang tiap sekolah itu jika ada anak inklusinya maka tidak boleh itu menolak ya. Maksimal itu ya ada maksimalnya 10% dari jumlah keseluruhan. 10% itu kan banyak ya, itu maksimal. Kalau artinya kalau siswanya 100 berarti paling tidak tuh maksimal 10 ada di situ. Ya. Nah, itu tidak boleh ditolak. Nah, tetapi yang tidak sinkron nih ya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tidak sinkron. Fasilitas di setiap sekolah berbeda. Padahal kan anak berkebutuhan khusus mungkin fasilitasnya berbeda tuh. Ada misalkan dia tidak bisa apa namanya menggunakan alat peraga yang seperti orang normal pada umumnya. Berarti ada alat peraga khusus. Ya, bisa jadi seperti itu. Habis itu gurunya juga tidak merata. Guru pendamping khusus maksud saya. Guru pendamping khusus. Padahal setiap anak berkebutuhan khusus itu diwajibkan memiliki guru pendamping khusus. Jadi wali kelas itu dengan mudah bisa mentransfer, gitu kan ya. Jika memang perlu diulang. Bayangkan kalau cuma satu kelas ini satu orang aja wali kelas yang menangani itu ya nggak sanggup, kan seperti itu. Ya, di situ ya. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Bu Hamdayani ya. Memang keadaan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kementerian yang baru ini, masalah pendidikan inklusif ya, atau pendidikan inklusi, itu bisa teratasi dengan baik ya. Karena pada hakikatnya adalah education for all, pendidikan untuk semua, Bapak Ibu, pendidikan untuk semua, tidak hanya untuk siswa yang normal, tetapi juga untuk siswa berkebutuhan khusus. Demikian Bapak Ibu ya, untuk hari ini mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk perhatian dan sehat selalu Bapak Ibu ya. Insya Allah di hari Sabtu nanti ada penugasan-penugasan dari saya. Ini masih saya rancang dulu biar memang tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.